Senin sore 2 Juni 2007, langit cerah membentang di atas Overland Park, Kansas. Kota ini dikenal sebagai salah satu lingkungan pinggiran yang tenang, aman, dan ramah keluarga. Namun, sore itu, kesunyian kota kecil ini terusik oleh peristiwa tragis yang akan dikenang selamanya. Kelsey Smith, seorang remaja perempuan berusia 18 tahun, baru saja menyelesaikan masa SMA-nya dengan penuh harapan. Ia dikenal ceria, pintar, dan memiliki masa depan cerah. Pada hari itu, ia memutuskan pergi ke Target di Oak Park Mall untuk membeli hadiah bagi pacarnya, John Michael Hall. Kelsey naik mobil Pontiac Grand Prix abu-abu miliknya dan tiba di lokasi sekitar pukul 19.00. Di dalam Target, kamera CCTV menangkap Kelsey sedang memilih-milih CD dan barang kecil lainnya. Ia mengenakan atasan hitam dan celana pendek putih, pakaian santai khas musim panas. Sekilas, semuanya tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda kecurigaan atau bahaya. Pukul 19.09, ia keluar dari toko dan berjalan ke arah tempat parkir. Namun dalam waktu kurang dari 1 menit setelah meninggalkan toko, bahaya mendekatinya. Seorang pria asing terlihat dalam rekaman kamera sedang memperhatikan Kelsey, berjalan mengikuti langkahnya dari belakang dengan jarak yang sangat dekat. Di area parkir yang lengang, pria itu dengan cepat menyergap Kelsey. Serangan itu begitu cepat dan senyap, tidak seorang pun di sekitarnya menyadari apa yang tengah terjadi. Dalam waktu singkat, Kelsey dipaksa masuk ke dalam mobilnya sendiri oleh si pelaku. Rekaman menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan momen singkat ketika tidak ada saksi di sekitar. Mobil Pontiac itu lalu melaju keluar dari area parkir tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidak ada jejak yang tertinggal, seolah Kelsey menghilang begitu saja dari dunia. Ketika malam tiba dan Kelsey tak kunjung pulang, keluarganya langsung merasa ada yang salah. Mereka mencoba menghubunginya tapi tak mendapat respons. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan. Sang ayah, Greg Smith, segera melapor ke polisi. Namun, seperti banyak kasus remaja hilang lainnya, pihak berwenang awalnya menanggapi secara prosedural. Karena usia Kelsey yang sudah dianggap dewasa, mereka tidak langsung mengklasifikasikan ini sebagai kasus darurat. Sementara itu, keluarga Kelsey mulai membagikan selebaran dan menghubungi media. Mereka tahu waktu adalah hal yang paling krusial. Pada hari berikutnya, tekanan publik meningkat drastis setelah media lokal dan nasional mulai menyoroti kasus ini. Polisi akhirnya memeriksa rekaman kamera pengawas dari Target. Dari sinilah benang merah mulai terungkap. Mereka melihat seorang pria tidak dikenal yang mengikuti Kelsey dan kemudian muncul mengendarai Chevrolet Blazer hitam. Publikasi gambar dari rekaman tersebut segera membanjiri media, dan laporan dari warga mulai berdatangan. Salah satu langkah kunci dalam penyelidikan adalah pelacakan sinyal ponsel Kelsey. Dengan bantuan penyedia layanan, polisi berhasil melacak ping terakhir yang berasal dari area terpencil di selatan Missouri. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di wilayah tersebut. Pada 6 Juni 2007, setelah 4 hari pencarian intensif, pihak berwenang akhirnya menemukan jenazah Kelsey Smith di kawasan berhutan lebat. Ia ditemukan dalam kondisi tragis, menandakan bahwa ia telah diculik, disekap, dan dibunuh. Penangkapan terhadap pelaku, Edwin R. Hall, berlangsung cepat setelah polisi menerima sejumlah petunjuk dari masyarakat. Pria 26 tahun itu ditahan dan langsung menjadi tersangka utama. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Hall tidak memiliki hubungan dengan Kelsey. Ia adalah pelaku acak yang menyerang karena dorongan impulsif. Ia kemudian mengaku bersalah atas penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Motifnya tidak jelas selain hasrat kekerasan yang mendadak. Kasus ini mengguncang Amerika. Kelsey yang polos dan tak berdosa menjadi simbol dari bagaimana bahaya bisa datang kapan saja, bahkan di tempat yang paling kita anggap aman. Ayahnya, Greg Smith, kemudian mengabdikan hidupnya untuk menjadi advokat bagi keluarga korban orang hilang. Ia mendorong kebijakan hukum baru
termasuk undang-undang yang memudahkan pelacakan lokasi ponsel dalam kasus darurat. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, nama Kelsey Smith masih dikenang. Ceritanya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya kewaspadaan, kekuatan keluarga, dan bagaimana satu tragedi bisa mengubah sistem hukum serta kesadaran publik di seluruh negeri. Tragedi ini juga membuka diskusi nasional tentang peran teknologi dalam perlindungan korban, terutama bagaimana data ponsel dapat digunakan dalam keadaan darurat. Undang-undang yang kemudian dikenal sebagai Kelsey Smith Act memungkinkan pihak berwenang untuk meminta data lokasi dari operator seluler tanpa harus menunggu perintah pengadilan dalam situasi darurat. Ini menjadi warisan penting dari kehidupan Kelsey, sebuah dorongan perubahan yang lahir dari duka mendalam. Di balik semua kesedihan itu, ada satu hal yang tidak pernah padam. Semangat Kelsey Smith yang hidup melalui kenangan orang-orang yang mencintainya. Dia sangat berkomitmen dengan siapa yang dia dekati dan selalu mencari apa yang Kisahnya menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang terlihat normal dan aman, ancaman bisa datang dalam sekejap. Dan dari tragedi tersebut, lahir kesadaran baru bahwa keselamatan harus menjadi prioritas semua pihak, masyarakat, penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Begitu juga kesadaran setiap orang untuk bisa menjaga dirinya sendiri dari arogansi orang lain. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif untuk kemajuan channel ini.